Assalamualaikum, selamat pagi adik-adik. Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya, pada hari ini kita dipertemukan kembali dalam pembelajaran online Bahasa Indonesia dengan saya Miss Dede. Hari ini kita akan mereview sedikit materi mengenai antonim sinonim, menentukan informasi tersurat dan informasi tersirat, dan yang terakhir itu menentukan unsur teks. Nah, baik kita ke materi yang pertama, yaitu menentukan antonim, sinonim, dan homonim. Kalian tentu tahu dong artinya antonim, sinonim, dan homonim karena sudah tidak asing lagi di telinga adik-adik. Yang mana soal seperti itu sering banget muncul di soal-soal ujian nasional ataupun ujian sekolah. Ya, jadi apa arti antonim, sinonim, dan homonim? Oke, antonim itu lawan kata, sinonim pelafalannya beda tapi maknanya sama. Ya, kemudian kalau homonim, kata yang memiliki ejaan atau pelafalan yang sama tetapi memiliki arti yang berbeda. Contoh katanya seperti apa? Misal nih, contoh kata antonim. Coba ada yang tahu? Ya, contoh kata yang pertama, misal tua berarti lawan katanya yaitu muda. Ya, kemudian hemat lawan katanya berarti boros. Ya, satu lagi, contohnya yaitu eksplisit berarti lawan katanya implisit. Nah, itu untuk contoh kata dari antonim. Nah, kalau contoh kata dari sinonim yang seperti apa? Nah, tadi kan kalau sinonim itu bentukan atau ejaannya berbeda tetapi memiliki makna atau arti yang sama. Contohnya seperti cantik, ya. Nah, berarti persamaan maknanya yaitu ayu, kemudian elok dan rupawan. Nah, apalagi selain itu, contohnya misal abadi. Nah, persamaan maknanya apa? Abadi itu berarti maknanya sama dengan awet atau langgang. Seperti itu ya. Nah, satu lagi yaitu mengenai homonim. Contoh katanya seperti apa? Ada yang tahu? Ya, jadi contoh kata homonim itu contohnya kata darah. Nah, darah dalam contoh kalimat yang pertama seperti ini. Dia mengeluarkan banyak darah ketika kecelakaan itu terjadi, sehingga nyawanya tidak bisa ditolong lagi. Nah, itu contoh kalimat yang pertama. Nah, contoh kalimat yang kedua, misal seperti ini. Aku dan Ari memiliki hubungan darah. Nah, kata darah dalam dua kalimat itu memiliki arti yang berbeda. Artinya, pada kalimat yang pertama, darah di sana memiliki arti bahwa darah merupakan salah satu anggota bagian tubuh yang mana berfungsi untuk mentransport oksigen ke seluruh bagian tubuh. Sedangkan kata darah yang kedua dalam contoh kalimat yang kedua itu berarti keluarga atau saudara, ya, seperti itu. Sekarang kita menginjak ke materi yang kedua, yaitu menentukan informasi tersurat dan menentukan informasi tersirat. Apa ya informasi tersurat dan informasi tersirat itu? Tentunya berbeda dong. Ada yang tahu nggak? Oke, informasi tersurat adalah informasi yang dapat kita temukan secara langsung di dalam teks. Ingat ya, informasi tersurat adalah informasi yang secara langsung kita bisa temukan di dalam teks tersebut. Artinya informasinya itu terlihat oleh mata kepala kita. Sedangkan kalau informasi tersirat adalah informasi yang tidak dapat terlihat di dalam teks. Artinya kita harus menganalisis teks tersebut terlebih dahulu untuk dapat menemukan informasi apa yang disampaikan oleh teks tersebut. Seperti itu ya, paham? Nah, pembahasan yang terakhir yaitu menentukan unsur teks, yang mana setiap bacaan tulisan itu terdiri dari beberapa paragraf. Nah, dan beberapa paragraf tersebut terdapat satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Nah, untuk menentukan atau agar kita tahu yang seperti apa itu kalimat utama dan kalimat penjelasnya, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu ciri-ciri kalimat utama dan ciri-ciri kalimat penjelasnya itu yang seperti apa. Nah, ciri-ciri kalimat utama yaitu ada 5.
Yang pertama, mengandung permasalahan yang dapat diuraikan lebih lanjut lagi. Kemudian yang kedua, biasanya berupa kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. Nah, yang ketiga, mempunyai arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat yang lain. Yang keempat, dapat dibentuk tanpa kata sambung transisi. Nah, yang terakhir, dalam kalimat induktif, kalimat utama sering ditandai dengan kata kunci seperti jadi dan dengan demikian. Nah, kalimat induktif itu berarti kalimat yang ada di kalimat utamanya yang ada di akhir paragraf. Nah, kemudian ciri-ciri kalimat penjelas itu ada 4. Yang pertama, sering merupakan kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri. Artinya kalimat penjelas itu tidak dapat berdiri sendiri. Itu adalah hal yang keseringan muncul. Yang kedua, arti kalimatnya baru jelas setelah dihubungkan dengan kalimat lain dalam satu alinea. Yang ketiga, pembentukannya sering memerlukan bantuan kata sambung atau frasa penghubung. Yang terakhir, isinya berupa rincian, keterangan, contoh, dan data lain yang bersifat mendukung kalimat topik atau mendukung kalimat utama. Nah, tadi di awal Miss menyinggung terkait kalimat induktif. Nah, sekarang kita mengenal jenis paragraf berdasarkan posisi kalimat utama, yang mana terdapat 4 paragraf. Nah, kalian tentu tahu dong pastinya yang pertama apa? Paragraf deduktif, kemudian paragraf induktif, yang ketiga paragraf ineratif, dan yang keempat paragraf campuran. Yang mana paragraf deduktif itu berarti kalimatnya yang berada di awal paragraf, ya berarti. Nah, yang kedua yaitu paragraf induktif, berarti kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Nah, yang ketiga ada paragraf ineratif, yang berarti kalimat utamanya berada di tengah paragraf. Nah, yang terakhir kalimat campuran. Nah, kalimat campuran di sini hanya berlaku untuk kalimat deduktif dan kalimat induktif saja, yaitu berarti kalimat utamanya ada di awal dan di akhir paragraf. Nah, tapi biasanya yang sering muncul di dalam soal itu hanya pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan paragraf induktif dan deduktif saja. Untuk paragraf ineratif dan paragraf campuran itu cukup kita tahu saja, karena yang sering muncul hanya 2 tadi, yaitu paragraf deduktif dan paragraf induktif, seperti itu. Ya, akhirnya kita tiba di penghujung pembahasan, yang mana hari ini kita sudah mereview materi mengenai antonim, sinonim, homonim. Kemudian kita sudah juga mengingat mengenai materi dalam menentukan makna tersirat atau tersurat. Nah, yang terakhir yaitu menentukan unsur teks, yang mana ada ciri-ciri kalimat utama, ada ciri-ciri kalimat penjelas. Nah, kemudian ada juga jenis paragraf yang menyatakan bahwa kalimat utama itu berada di awal atau di akhir ataupun di tengah. Nah, itu ya. Nah, adik-adik kelas 6, semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan yang akan datang, yang mana kita akan bertemu di hari Senin ya, dalam pembelajaran di kelas Zoom. Semoga adik-adik bisa mengikuti pembelajaran kita di kelas Zoom tersebut. Nah, untuk latihan soalnya nanti Miss akan kirimkan berupa file yang berbeda dari video ini ya, hanya 10 soal. Nanti kalian kerjakan soal-soal tersebut, yang mana soal-soalnya mudah kok, tidak jauh dari pembahasan pada hari ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Adik-adik jaga kesehatan di rumah, semangat belajar walaupun banyak tugas dari sekolah maupun dari lembaga bimbel, harus tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.